kalau mau melihat apa sih yang paling beda pemilu sekarang sama pemilu sebelumnya, yang paling jelas itu salah satunya ya, bagaimana kita tuh sangat sulit bisa percaya ke penyelenggara itu sendiri, ke KPU. Pemilu kemarin buat saya itu kayak lagi medical check up. Kemarin tuh cuma kayak lagi vonis aja. Ya, official ya. Karena kanker gitu. Tapi sebenarnya gejalanya udah banyak. Gejalanya udah banyak. Udah resmi ya dinasti politik. Iya. Akhir-akhir ini kita banyak dengar dan baca di pemberitaan soal proses rekapitulasi suara yang dinilai nggak wajar. Ada yang suaranya tiba-tiba naik gitu ya, terus presentasinya tapi kok nggak sesuai gitu ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan. Kita akan bahas dalam podcast kali ini, podcast di atas meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Karena kalau korupsi biasanya di bawah meja. Selamat datang dulu buat Kak Inaya. Hai. Jadi ini seru banget sih sebenarnya, setelah kalau aku waktu itu inget kontak 2019 ketika launching rekam jejak, platform rekam jejak di sana. Ini seru banget teman-teman, kita akan ngobrol seputar pemilu dan isu penggelembungan suara. Mungkin bosan kali ya, tapi kayaknya masih sangat menarik gitu ya. Dengan Kak Inaya Wahid, putri dari almarhum Presiden Republik Indonesia, Presiden Gus Dur, dan juga bareng Kak Yasar dari Divisi Korupsi Politik jadi cewek. Aduh, gimana ya? Ini mulai dari mana nih? Dari mana? Enggak, karena kalau kita bicara soal pemilu kayaknya nggak habis-habis. Nah, aku pengen tahu dulu pendapat Kak Ina ya. Yang kemarin mungkin juga banyak yang minta pendapat ya soal pemilu. Gimana? Pemilu apa ya? Ada Pemilu. Ada pemilu 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden sama caleg. Oh gitu. Ada kemarin 14 Februari. Soalnya sejauh yang saya tahu tuh kalau pemilu itu biasanya ada menitik beratkan pada pemilihan masyarakat memilih gitu. Kalau yang ini nggak milih Nah, mereka ya. makanya nggak tahu aku. Waduh. Jadi sebenarnya pemilu nggak sih kemana tuh? Waduh, pinggir jurang baru di awal ini. Iya, tapi banyak fenomena yang sebetulnya orang juga anggap begitu, sebenarnya pemilu atau udah tahu nih. Siapa menangnya? Tahu menangnya. Hasilnya, ya benar. Udah tahu hasilnya. Saya tahu hasilnya. Apa pendapat? Malah sampai banyak banget yang ngomong kan kayak kalau nggak menang kayaknya bingung deh orang kayak. Nah. Masa sih udah semuanya kayak gitu udah pol-polan masa nggak menang juga? Iya, udah Gitu kan. pol-polan, udah di dalam tanda kutip mobilisir gitu kan. Tanya Yasar ya. Kesempatan ketiga katanya kan. Tapi aku mau cerita sesuatu dong. Tadi Apa lucu tuh? banget kan kita ngomongnya di atas meja ya. Iya. Itu aku jadi ingat sama joke-nya Gus Dur dulu. Apa tuh? Jadi Gus Dur tuh dulu suka cerita gini kalau pada masa Orde Baru korupsi itu kan di bawah meja, Iya. gitu. Terus setelah kalau sebelumnya itu korupsi di bawah meja. Orde Baru korupsi di atas meja gitu. Nah kalau sekarang semeja-meja itu korupsi. Atas bawah. Atas bawah, Atas depan bawah. belakang semuanya. Mejanya dikorupsi juga. Kita ganti Atasan tagline ya. Oh, salah. Atasan bawahan korupsi semua ya? Iya. Oke. Ya menarik sih ngomongin korupsi, ngomongin pemilu gitu ya, dan berbagai macam leluconnya kalau kita bilang lah ya, leluconnya gitu ya. Pendapat pemilu kemarin? Pemilu kemarin buat saya itu kayak lagi medical check up. Selama ini orang udah pada banyak merasakan simptom. Kepala saya pusing, ini saya ada benjolan apa segala macam. Sesuatu yang selama ini udah jadi rasan-rasan gitu ya. Orang udah misalnya gini ya, kan kita ngomongin soal ini katanya negara demokrasi, pemilu itu kan titik beratnya di itu apa? Katanya Indonesia aja salah satu yang terbesar gitu. Keikutsertaannya gitu kan, dan itu dibangga-banggakan gitu kan. Nah, tapi kemudian akhirnya tapi kan orang-orang di belakang juga yang tapi benar nggak sih kayak gitu. Itu kok kayak berasa kayaknya nggak gitu deh gitu, kok kayaknya ada hal-hal yang nggak matching gitu. Kok beda gitu ya? Kok beda gitu, kok masih ada orang yang dibungkam, kok masih ada orang yang gini, masih ada orang gitu Agak lain pemilu 2024 ini ya. Nah, terus kemudian saya ngerasa yaitu kalau ibaratnya sakit gitu ya, kita selama ini udah ngerasa simptom-simptom itu, ya
kemarin tuh cuman kayak lagi vonis aja. Ya, official ya. Karena kanker gitu. Tapi sebenarnya gejalanya udah banyak. Gejalanya udah banyak. Udah resmi ya dinasti politik. Iya. Jadi ngomong terus duluan, gejalanya jangan dinasti politik juga maksudnya Sar. Gimana itu Sar? Bukan gejala, kalau dinasti politik kan udah terang benderang. Ya, pembangunan bagaimana caranya, ya tadi esensi pemilu kan penggantian kekuasaan. Tapi kalau pasca pemilihan umum, pasca penghitungan suara yang berkuasa sekarang nggak digantikan, masih bisa punya pengaruh, ya apalagi namanya kalau bukan dinasti politik. Keluarganya masih bisa berlanjut gitu, berkuasa. Keluarganya masih bisa berlanjut, ada kata kunci keluarganya nih ya. Ya. Mungkin paman waktu itu ya. Bantu paman juga, satu keluarga lah bantu. Oke, Membantu. satu keluarga. Ya kalau yang katanya orang-orang ya, jadi ternyata beneran emang 3 periode ya. Iya. Cuman second Second account. Ya, second account. Iya ya, Pakai aku udah second gitu. account. Ini second account aja guys. Paham lah ya, gitu kan. Nah, oke, ngomong-ngomong soal gejala, soal simptom tadi udah dibuka sama Yasar soal dinasti politik. Sebetulnya sempat sebelum ngomong dinasti politik, bahkan di proses pra gitu ya, pra pemilu itu ketika proses verifikasi itu juga udah muncul simptom saja. Mungkin yang dimaksud Mbak Kak Inaya itu juga kali Sar, yang ketika ada gejala partai yang dalam tanda kutip nggak lolos terus tiba-tiba dimudahkan jalannya gitu. Iya, kalau mau melihat apa sih yang paling beda pemilu sekarang sama pemilu sebelumnya, yang paling jelas itu salah satunya ya, bagaimana kita tuh sangat sulit bisa percaya ke penyelenggara itu sendiri, ke KPU. Dari awal ECW bersama masyarakat sipil lain udah bersuara nih, udah teriak-teriak, banyak yang ngaco dari KPU ini yang periode sekarang. Salah satu itu ketika proses gimana partai-partai itu diseleksi, siapa yang berhak gitu ya untuk bisa ikut pemilu 2024. Ada sebenarnya beberapa partai dia nggak lolos persyaratan, namanya verifikasi faktual. Dia tuh nggak lolos sebenarnya, tapi dipaksakan untuk dibuat lolos memenuhi syarat, dan itu disinyalir karena ada tekanan dari KPU pusat. Dan beberapa kasusnya, salah satu di Sangihe itu sudah terbukti begitu, ada intimidasi semacam itu karena kesaksian dari salah satu KPU daerahnya. Kalau teman-teman nonton Dirty Vote itu salah satu yang diputar itu. Jadi dari awal pun sudah seperti itu. Jadi makin kesini makin parah aja kayaknya emang ngomongin si Dirty KPU-nya. Vote. Pasti kamu kelompok yang kalah ya. Iya, ini kemarin diskusinya di sini loh. Iya kan akhirnya gitu loh. Tapi maksudnya gini, pesan itu kemudian akhirnya dipotong dengan demonizing pembawa pesan itu loh. Jadi malah akhirnya gini, orang akan kemarin-kemarin tuh banyak ketakutannya, kemudian selalu bilangnya, oh nanti mereka akan misalnya akan dikenai apa ya, gambarannya tuh karena track recordnya dulu tuh penuh dengan violence, maka kemudian mungkin akan dikenai violence gitu. Saya ngelihatnya mungkin nggak kayak gitu, tapi cara pembungkamannya itu mungkin nggak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, meskipun mungkin tuh ada, karena kasus-kasus kemarin ada, gitu. Tapi mungkin secara langsung nggak akan dibungkam kayak gitu, diculik gitu misalnya, kayak orang-orang yang belum ketemu sampai sekarang itu gitu kan. Mungkin nggak kayak gitu, tapi salah satunya adalah kemudian mendelegitimasi orang-orang yang bahkan punya kapabilitas untuk bicara gitu, yang kemudian hanya pesan itu dinegasikan gitu. Publik jadi akhirnya menangkapnya dengan jelas aja lu ngomong kayak gitu, lu kelompok yang kalah kan gitu. Hanya jadinya itu pesan yang dimunculkan. Jadi kalau hal ini buat saya gini, yang saya kita nih banyak banget kemudian lebih fokus di coblosannya, di pemilihannya itu loh, di kompetisi antasi orang-orang yang berkompetisi ini. Jadi fokusnya di situ gitu ya. Bukan dalam demokrasinya sendiri gitu, bukan demokrasinya per se. Kita nggak fokus di situ. Jadi yang ada akhirnya ya dilihatnya benar-benar sebagai kompetisi aja gitu. Either lo kalah atau lo menang gitu. Lo bagian dari yang kalah atau lo bagian dari yang menang. Jadi bukan lagi dilihat sebagai satu kesatuan. Kita lagi berusaha nyari pemimpin yang beneran gitu. Dan kita nih sebenarnya kalau diibaratkan ini kita nih pemilik perusahaan lagi nyari loh, gitu. Nyari orang yang bisa running gitu. Kayaknya nanya, bener nggak sih kalau pemilu sekarang tuh kesannya kalau kita sebagai pemilih ya,
kalau mau lepas dari perdebatan ya udah milih yang menang aja. Ada kesan kayak gitu nggak sih? Nah iya makanya itu jadi yang terjadi. Jadi karena ngelihatnya menang kalah gitu. Jadi kayak kalau supporter bola. iya Iya. benar. Oke. Jadi Simpel mendingan kayak- milih Real Madrid ya, yang udah pasti menang gitu ya. Aduh, Istilahnya gitu. merek ya, fansnya Juve nih, merek nih. Aduh. Suka putih-putih ah. Iya nih. Iya. Ya, bisa jadi kayak gitu, sense bahwa ya ikut sama yang menang lah gitu. Itu juga ada gini, ada banyak sebenarnya menurut saya banyak faktor ya yang melatar belakangi seseorang kemudian milih si A, si B atau si C. Cuman kan gini, dari awal aja nih ya, dari awal kita mau ngomongin ini pemilu beneran nih berdasarkan yang diminati masyarakat, yang dilihat sebagai masyarakat sebagai pilihan gitu. Yakin. Soalnya setahu saya tidur nih bangun-bangun udah ada calonnya. Apakah calonnya sesuai dengan yang saya inginkan? Nah, Nggak necessarily. Gitu. Tiba-tiba saya tidur bangun-bangun udah kepilih aja gitu. Jadi makanya pertanyaannya ini sebenarnya beneran pemilu. nah itu dia pertanyaan. Bahkan Kak Inaya sendiri nanya sebenarnya emang ada pemilu ya kata Bika? Jangan-jangan kalau ini benar-benar berdasarkan keinginan masyarakat. Kita misalnya ngomongin soal capres cawapres deh. Jangan-jangan yang kemarin ikut kompetisi nggak bakal ada yang kepilih. Iya. Bisa. Nah, aku balik lagi ke masyarakat atau ke publik tadi ya, dibilang ini pertanyaannya emang bener ada pemilu gitu. Nah, kalau kalau dalam kacamata masyarakat khususnya orang muda, karena kan di pemilu ini kan juga banyak bahas soal orang muda, soal anak muda gitu yang katanya suara mayoritas segala macam kayak gitu ya. Terus kemudian kita lihat ada proses yang apa namanya, seruntulan lah, aku bilang apa ya, carut marut gitulah ya. Kalau sebagai anak muda lah ya, aku bisa sebut gitu ya. Sebenarnya melihat Gue deh misalnya ya, masih asal. iya, kedua sebenarnya melihat kalau tadi Kak Inaya bilang pemilu sekarang tuh benar nggak sih kayak yang dikatakan Kak Inaya, Sar, bahwa ini sebenarnya yang akan apa namanya, anggapan bahwa ada pemilu atau enggak ini juga dalam tanda kutip masih tanda tanya besar, karena kayaknya udah tahu deh siapa yang akan menang dengan fenomena ini. Iya. Benar nggak sih kalau dari publik itu? Kalau kita melepaskan dulu ya aspek-aspek dugaan-dugaan kecurangan prosedural ya. Memang dalam proses kampanye kemarin yang paling minim ya itu adalah soal aspek pendidikan politik ya. Karena kampanye kan nggak bicara tadi benar ya, nggak bicara soal kontestasi aja, tapi bagaimana edukasi ke masyarakat soal politik itu sendiri. Ya. Nah, dalam konteks orang muda, meskipun aku nggak bisa generalisir ya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan fakta bahwa masyarakat kita, terutama orang muda, masih lebih nyaman untuk melihat hal-hal yang sifatnya estetika aja, lewat sosmed, lewat Gimik-gimik lah ya. ya lewat gimmick. Ya. Jadi nggak semuanya pasti mau berdedikasi untuk misal baca sejarah secara lebih dalam, dan itu dimanfaatkan justru ketimbang diedukasi malah dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau tadi bisa soal literasi, mungkin juga bisa dibilang lebih kepada mereka merasa amannya dalam mayoritas gitu. Karena ngelihat rame nih banyak influencer yang digayat, ya masa sih influencer selama ini saya ikutin bisa salah pendapatnya, ya, jadi ngikutin pilihan influencer dia, atau dia ngelihat serame itu gitu gimmick-gimmick di sosial media, ya merasa nyaman dalam mayoritas. Tapi itu jadi permukaan aja, memanfaatkan fakta bahwa banyak yang lebih tertarik sama estetika gitu. Kayak FOMO gitu ya. Iya, Bang? FOMO, Ya, bahasa kerennya keren. FOMO. Aduh, ketinggalan nih kalau nggak ikutin mereka nih, gitu, menarik nih. Nah, sekarang kita coba bicara yang tadi sempat ku singgung di awal. Ini rekapitulasi suara lagi berlangsung nih, ya kan? Tapi kemudian, Aku mau nambahin soal itu, ya yang boleh, anak boleh, muda boleh. dong. Ya boleh. Ini boleh, menurut boleh, aku boleh. soalnya salah satu yang penting nih, Ya. sebagai yang kemudian didelegitimasi dengan selalu dicap sebagai kelompok yang kalah gitu ya. Padahal kagak dukung siapa-siapa juga gitu Iya, benar. kan. Dan gini, maksudku gini ya, aku tuh sering dicap terutama sebagai orang yang apa ya, dianggap gimana sih, maksud aku gini, kalau aku pribadi, saya kan latar belakangnya privilege banget nih. Iya. Kalau misalnya cuman mau ngomongin soal untung rugi segala macam, lah saya mah daripada ngomong kayak gini, mending gue gabung sama yang menang aja jelas, karena sangat bisa gitu. Jadi orang selalu berpikir, oh kita dapat keuntungan nih ngomong kayak gini gitu, padahal enggak gitu. Ini benar-benar murni karena kita ngomong ada sesuatu yang salah gitu. Nah, salah satunya poin yang selalu, narasi yang selalu diberikan ya soal anak muda, karena kan ada keterwakilan anak muda kemarin katanya. Katanya ya, ada.
fisiknya muda tapi status quo. Keberlanjutan. Iya, iya. Gitu. Ini menarik nih, ntar saya tanya lebih lanjut ya. Nah, jadi dia jadi yang terus kemudian ada nih kelompok-kelompoknya mereka yang kemudian bukan kelompoknya, ada beberapa partai atau beberapa orang-orang yang kemudian ada di timnya mereka yang kemudian setiap kali misalnya orang kemudian mempermasalahkan ini kayaknya dia nggak boleh ya sebenarnya ya belum boleh untuk ikutan gitu. Selalu kemudian narasinya adalah kayak seakan-akan kita menegasikan anak muda. Ya, Padahal poinnya bukan itu. tapi Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya salah satu orang yang sepakat undang-undang usia itu dihapuskan, saya sepakat. Sekarang gini, negara ini dibangun oleh orang-orang seusia Mas Gibran. Nggak kan jadi nyebut merek gue. Karena dia doang yang ngopres anak muda. Iya. Apa namanya? Pak Kano yang paling tua saat itu adalah Pak Kano, dan Pak Kano aja di bawah satu baru 40 gitu. Jadi pertama, negara ini dibangun oleh orang-orang muda. Yang kedua, sekarang kita lihat banget di mana-mana ada banyak pemimpin negara yang usianya segitu 30 sekian gitu. Mereka kapabel. Yang dipermasalahkan tuh bukan usianya. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana kemudian dia bisa lolos. Dan kalau dibaca Undang-undangnya itu loh. kalau dibaca pasal ya, itu kan 40 tahun atau pernah jadi kepala daerah. Jadi sebenarnya itu menguntungkan kepala daerah, bukan menguntungkan anak muda sebenarnya. Betul. Jadi kita juga perlu aware nih, ada narasi-narasi yang kemudian dibelokin ke sana kemari, ke sana kemari gitu. Apa namanya? Jadi kalau teman-teman muda gitu, jangan merasa diwakili sama orang-orang yang status quo. Gitu. Apa namanya? Anak muda itu ya berarti bicara soal progresivitas gitu. Jadi meskipun usianya muda, even kalau yang maju kemarin bukan bapaknya, misalnya anaknya ya, Jan Etes gitu, kita tetap harus bilang itu status quo gitu. Oke, menarik tadi obrolan soal orang muda atau anak muda, narasi-narasi ketika kemarin pemilu banyak dibelokkan, gitu ya. Ada yang coba mengalihkan konteks proses yang dalam tanda kutip bermasalah ke wah ini anak muda jangan-jangan dibatasi nih ruang geraknya segala macam gitu ya. Itu memang banyak ya teman-teman juga. Nah, aku mau coba bertanya hal yang lebih dalam soal fenomena hari ini. Ya mungkin dalam kacamata umum ya, sebagai masyarakat atau nanti sebagai masyarakat sipil ICW gitu ya yang melakukan pemantauan. Emang benar ya ada suara partai yang sekarang lagi proses rekapitulasi itu tiba-tiba menggelembung, dan itu katanya nggak wajar. Ini sebenarnya kan jadi pertanyaan juga ya, kok bisa gitu ya, apakah ini ada salah input partai atau gimana gitu ya. Ini benar nggak sih sebenarnya? Apakah karena ini lagi musim hujan jadi kembung gitu ya? Masuk angin. Jadi masuk Minum angin. soda gitu ya. Nah itu gimana Sarah? Jadi gini, pasca 14 Februari kemarin kita nyoblos, itu kan kita udah ngelihat di hari H itu udah banyak angka-angka tuh, berapa persen partai ini menang, berapa persen capres ini menang. Sebenarnya itu di hari itu yang keluar adalah bukan penghitungan resmi, itu namanya quick count. Okay. Quick count, hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang selama ini melakukan penghitungan suara juga di setiap pemilu. Mereka mengambil sampel di setiap TPS. Ketika TPS itu menghitung suara di akhir hari, mereka ambil sampelnya dan muncullah angka-angka persentase itu. Meskipun sampling, quick count ini selama ini selalu cenderung mirip dengan penghitungan aslinya. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke fase rekapitulasi berjenjang lah. Sudah selesai di kecamatan, sekarang kalau nggak salah di provinsi. Udah 65% penghitungan semua TPS lah. Nah, permasalahannya di beberapa minggu belakang muncul angka yang nggak wajar dari dua partai. Partai merah yang gambarnya bunga sama biru muda. Oke. Jadi beberapa lembaga survei yang melakukan quick count tadi bersuara tuh, mereka melihat ada keganjilan karena kok suara mereka melampaui hasil quick count mereka, dan itu naiknya sangat drastis dalam kurun waktu yang cepat. Ya, aku sebutnya namanya, misal pasal Partai Gelora, dia dari 0,8 naik jadi 1,5, sekitar 1,5. PSI dari 2,6 naik jadi 3,1. Meskipun kata beberapa lembaga survei lain itu masih masuk dalam margin of error, tapi lagi-lagi kita nggak dalam pemilu yang biasa-biasa aja. Kita ada konteks tadi dinasti politik dan segala macam. Jadi wajar sekali ada keraguan, ada kecurigaan besar terhadap
terutama partai PSI ya, oleh PSI ini kenapa kok naiknya segitu cepat, segitu gede, dan kok malah makin dekat dengan angka threshold supaya bisa masuk ke DPR gitu. Nah, itu dia tuh. Ya gitulah sekarang permasalahannya. Meskipun Belum selesai perhitungan, tapi itu kecurigaan muncul dari sejumlah lembaga survei. meskipun perhitungan belum selesai, tapi kecurigaan muncul dari lembaga survei. Nah, ini Kan mereka cuma sesuai dengan namanya aja. Apa tuh? Partai Sulap Indonesia. waduh. Atau ini Mbak, partai salah input. Aduh. Oke, mohon maaf. Tapi itu yang kemudian jadi pertanyaan di publik gitu kan. Ya karena yang ngomong kan dari lembaga survei, terus kemudian ada angkanya. Loh kok tiba-tiba berbeda dan naik itu tinggi. Terus akhirnya kayak gayung bersambut gitulah. Ya, kita masih menunggu hasil rekapitulasi suara resmi. Ada narasi tolong dikawal partai ini gitu. Ada yang bilang gitu. Oh gitu, sebentar. Kalau nggak salah juga partai-partai lain naik turun juga, tapi itu stabil gitu loh. Nah kalau itu jomplang dua partai ini. Nah itu salah satu kecurigaan tambahan. Iya. Dan jangan lupa juga, ini makanya ini kan kebanyakan dari kita kalau lagi pemilu itu fokusnya ada di capres cawapres ya. Nah. Padahal di sini kecurangannya banyak banget di legislatif itu malah jauh lebih apa ya, karena nggak kelihatan, nggak diawasin gitu, semua orang distracted gitu kan. Nah itu juga sebenarnya nggak tahu, mungkin dari dulu ini udah legendanya gitu, Alkisah gitu ya, jual beli suara aja itu. Ini Alkisah ya, kita kan ngomong cerita, jual beli suara, gitu. Jual beli suara geser gitu ya. gitu. Cuman mungkin yang sekarang ini yang nggak tahu, jadi banyak yang mempertanyakan juga, bukan hanya tiba-tiba penggelembungan, tapi banyak banget juga caleg-caleg itu yang kemudian bilang, loh kok suaraku hilang kemarin sekian gitu. Itu juga ada gitu. Itu banyak banget kejadian kayak bahkan gitu. terakhir ada yang udah menang mengundurkan diri tuh. Oh iya. Saya baca berita hari ini teman-teman, ada di media Koran Kompas, saya mengundurkan diri begitu katanya Mas Yasar. Iya. Nah, ini nggak tahu ya mengundurkan, dia tuh diminta mengundurkan karena dia bilang ya gitu. nanti kita bisa tanya langsung. Ya. Tapi ini jadi hal yang menarik karena sekali lagi kita tidak bisa lepas dari situasi yang kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya. Proses dalam tanda kutip benar nggak ya ini proses demokrasi kita yang benar gitu. Seru ya pemilu ini ya, Aduh. plot twistnya banyak banget. Satu apalagi Sulit untuk di list, sudah kayak 2, 3, sinetron. 4 ya banyak sinetron. Tapi ya ini jadi sangat ya menarik, unik, dan pembahasan di masyarakat itu kayak nggak ada henti-hentinya gitu Mbak. Dan sekarang juga ditarik ini kelompok yang kalah aja nih, ini kelompok yang nggak suka atau suaranya tergerus, makanya pada komplain terus-terusan gitu. Padahal sebetulnya kan wajar aja publik bertanya, karena pas ngecek ke Sirekap itu juga udah nggak bisa dilihat katanya Pak. Ya, jadi pasca skandal-skandal kemarin, ribut-ribut itu, ketimbang KPU-nya makin transparan supaya masyarakatnya bisa ngawasin, persentase dan grafik yang awalnya kita bisa lihat di info pemilu, sekarang udah dihilangin. Tahu nggak? Jadi kita nggak bisa lihat persentasenya lagi. Kemarin ICW sama teman-teman koalisi masyarakat sipil minta informasi. Apa jawabannya, Sa? Ya, mereka bilang itu informasi dikecualikan lah soal dana kampanye dan segala macam. Tapi konteksnya adalah itu untuk konteks yang lain. Tapi permasalahannya ya KPU kita tuh nggak mau punya transparansi ke publik. Ini kan informasi yang standar ya soal kepemiluan. Kita minta tapi malah ya gitulah, tutup-tutupi, mereka nggak mau ngasih. Kalau sebenarnya nggak ada yang salah juga dari isi informasinya harusnya. Kalau kita cek nih, sekarang susah nih, kalau dulu kan bisa lihat nih dapil pemilih DPR, cek nis jumlah suaranya ada berapa persen, berapa persen. Sekarang nggak ada, tinggal form C1-nya aja yang kertas scanan doang yang ditampilkan. Ya, ini melelahkan tapi ya sebenarnya. Cuma gini deh, sebetulnya kita sebagai Indonesia sebagai negara ya bisa banyak yang bilang negara demokrasi gitu ya, dan katanya gitu ya, terus kemudian di 2024 ini banyak yang bilang juga ini pemilu paling tanda kutip katanya paling curang paling bermasalah gitu ya, tapi warganya puas loh soal demokrasi. Saya mau bilang hasil survei juga ini, hasil survei. Itu gimana tuh? Surveinya setelah dikasih bansos atau sebelum? Aduh, saya kurang paham deh kalau Itu ini. baru mau nanya itu bansosnya, mau ngomong soal bansos gitu ya. Bansos itu pertama itu duit rakyat, satu ya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, teman semuanya, kakak, adik, boleh disebarkan ke yang lain-lain. Bansos itu bukan pemberian, bansos itu hak Anda sebagai warga negara. Jadi jangan dianggap itu sebagai bentuk
wah dia dermawan banget ya ngasih, bukan itu punyanya kalian. Gitu. Jadi itu apalagi yang kalau masyarakat. dibilang nggak milih dia bansosnya berhenti itu lebih salah lagi kan. Nah, kan? Ada yang gitu Sar ya? Ya ada lah. Ada. Katanya gitu, Katanya ada, ada ya. legendanya. Nih, Kalau aduh. bisa. Banyak bunyi-bunyi nih kalau misalnya di. Oke, Jadi ya gitu, demokrasi atau kalau bahasanya Gus Dur seolah-olah demokrasi. Seolah-olah. saya mau bilang tadi mau nanya nih, kalau zaman dulu tuh ada nggak ya sebenarnya? Ada. Ada juga pasti kan Iya. fenomena kayak gini, tapi apakah sekarang lebih masif bisa dibilang? Gitu tadi, kalau buat saya pribadi sih ya mungkin yang tadi apa namanya officially dibilang gitu ya, official ya sakitnya disebutkan gitu bahwa kita udah bukan kritis lagi, kayaknya emang udah, dan mungkin udah bukan kompilasi mungkin. Kompilasi album kali ya. Oke, nah aku balik ke persoalan rekap suara yang katanya nggak wajar kata masyarakat tadi gitu ya. Terus kemudian geser suara, terus fenomena kecurangan. Sebetulnya apa yang apakah ada ruginya ya? Maksudnya bagi publik nih, ya udahlah biarin aja tuh. Sebenarnya dampaknya tuh kayak gimana sih Sar? Bagi demokrasi atau bagi masyarakat tuh? Kalau Iya. kita lihat fenomena kayak gini ya, kayak Inaya, Yasar gitu. Kita pakai pemaknaan yang paling minim ya soal demokrasi elektoral gitu. Ya. One person one vote. Kita dalam pemaknaan itu aja, ketika kita melihat penghitungan suaranya yang nggak serius, nggak transparan, ada dugaan diputar-putar suaranya, itu kan berarti pemaknaan paling minimal aja tuh nggak dihargai gitu. Bener-bener dirusak lah demokrasi kita, baik itu dalam konteks simbol maupun institusinya. Terlebih ketika instrumen-instrumen penegaknya itu nggak bisa dipercaya, itu udah sangat bahaya sekali. Penyelenggaranya nggak bisa dipercaya, pengawasnya nggak bisa dipercaya karena lebih sering konferensi pers ketimbang investigasi kecurangan pemilu. Ya kan, Bawaslu tuh. Bawaslu lebih senang konferensi pers ketimbang investigasi kecurangan kan? Iya. Atau misalnya Mahkamah Konstitusi ada pamannya calon wakil presiden di situ. Itu hal-hal yang bikin institusi-institusi kita nggak bisa dipercaya lagi sama masyarakat. Jadi dalam makna yang paling minimal maupun makna yang lebih substansial gitu, kepercayaan terhadap institusi, di demokrasi kita udah sangat runtuh lah, udah sangat bobrok. Dan itu akan sangat berdampak sama kita karena di demokrasi kan rakyat yang berdaulat. Kalau itu udah nggak lagi jadi premisnya, kita udah nggak berdaulat lagi, kita tunggu aja nanti siapa yang berdaulat, apakah kita akan diinjak atau enggak. Tapi jadinya kita kan nggak lagi punya kuasa gitu di situ dalam bernegara. Demokrasi kita masih di tangan rakyat, Mbak. Di tangan buzzer. Iya. Waduh. Iya, tapi buzzer. Iya. Iya, karena apa namanya? Kalau ditanya kerugiannya apa buat rakyat? Ya semuanya gitu. Dan yang paling menakutkan kan adalah hari ini dengan apa yang terjadi gitu ya. Yang kemarin dicontohkan di pemilu itu jadi kayak Indonesia in a nutshell gitu. Demokrasi Indonesia in a nutshell gitu. Jadi kemarin benar-benar kayak benar-benar simulasi. Oh ini demokrasi Indonesia kayak gini nih bentuknya gitu. Nah, kalau yang paling bikin aku concern adalah bagaimana kemudian itu jadi kayak mewajarkan atau menormalisasi kecurangan-kecurangan gitu. Dan yang paling penting adalah hari ini hak publik, hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan demokrasi yang sehat itu hilang. Dan semua orang berhak loh dan layak dan wajib mendapatkan demokrasi yang sehat gitu. Suara mereka didengar, nggak dimanipulasi gitu. Tapi gini, kalau aku kasih analogi ya gitu. Analoginya tuh hari ini orang Indonesia tuh kayak yang menarik itu adalah kayak benar-benar toxic relationship gitu. Kekinian bahasa. Gimana tuh? Iya, jadi emang benar-benar toxic relationship. Jadi di gaslighting habis-habisan gitu. Jadi kita jadi nggak punya lagi apa ya, otonomi berpikir gitu bahwa ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Saya kasih contoh aja. Dulu saya punya toxic relationship di mana kalau saya komplain gitu ya, karena ini diikutin terus kemana-mana, diikutin terus gitu. Orangnya posesif banget. Terus misalnya saya nanya gini, saya boleh nggak pergi sendiri? Emang kamu bisa dipercaya gitu. Itu di gaslighting. Akhirnya kemudian nih kita akan ngomong, oh iya ya, aku emang nggak. Iya ya, aku mau orangnya gini. Nah ini publik tuh sedang dibegitukan, gitu. Penguasa itu kemudian menggaslighting publik seakan-akan jadi ketika kita minta sesuatu, kita nih yang dipersalahkan gitu. Kamu tuh nggak harusnya minta, gitu. Kamu tuh nggak berhak. Ini kami udah ngasih loh. Kami nih kurang apa? Gitu. Kami udah kasih semuanya loh. Gitu. Ini coblosan kan? Semuanya orang bisa nyoblos kan gitu.
bahwa fakta bahwa kemudian ada manipulasi besar-besaran di situ, bahwa kemudian di koordinir supaya nyoblos apa yang mungkin bukan pilihannya dan segala macam, ya itu nggak ada pesan gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah dari kondisi demokrasi yang kayak gini, yang carut-marut gitu ya, itu adalah kemudian terjadi kanibalisme, dan kanibalismenya itu bukan ya kalau yang atas ya udahlah mereka akan berebutan kekuasaan gitu. Kita lihat aja besoknya bagaimana para rangkul-rangkulan. Ya, sedang ditunggu kayak gini. rangkul-rangkulan sambil tusuk-tusukan kan nggak tahu juga. Tapi yang pasti yang paling kena imbasnya, yang kita injak-injak ya nantinya pasti masyarakat gitu. Mereka juga akhirnya jadi kanibalisme satu sama lain. Mungkin publik nggak ngeh bahwa pernyataan kayak kamu tuh kelompok yang kalah makanya kamu ngomong kayak gitu, itu adalah bagian dari kanibalisme itu, konflik horizontal. Dan bagaimana nanti nih gitu kebijakan-kebijakan yang hari ini kita rasakan, apa yang kita rasakan itu akan memakan generasi selanjutnya. Utangnya jadi bakalan banyak banget, dan generasi selanjutnya yang akan nanggung itu semua. Itu kanibalisme paling besar nanti yang akan terjadi. Jadi kalau ditanya kerugiannya apa, semua kerugian akan ditanggung oleh masyarakat. Semua kerugian akan ditanggung oleh masyarakat. Ini poin yang sangat penting, dan sebetulnya coba memberikan pemahaman juga pada publik bahwa yang terjadi ini ya bukan soal elit aja, tapi soal demokrasi ini juga soal kepentingan dasar masyarakat gitu ya, yang nantinya dalam beberapa tahun ke depan itu ya kita akan ikut terdampak gitu ya dengan proses yang ada. Lucu jadi serius gini ya. Jadi serius gini jadi katanya enggak sih. Katanya enggak serius ya. Tapi satu terakhir ya, ada pertanyaan beda, sedikit lompat ya. Sebagai putri seorang presiden Republik Indonesia, pasti dong banyak masyarakat yang bertanya entah di media sosial, entah di DM IG, di TikTok atau dimanapun atau langsung gitu ya. Ya ketika kayak pastinya, Mbak, pemilu sekarang kira-kira siapa yang pas ya? Itu satu, kedua. Terus itu satu ya. Saya nyoblos siapa Mbak? Nah, saya ikut aja gitu. Atau yang kedua, Mbak, dulu Mbak kayak yang sekarang nggak sih gitu. Apalagi Kayak sekarang apa cawe-cawe? Misalnya kan kayak gitu. Pasti akan banyak dengan tadi ya keistimewaan atau privilege yang mungkin dimiliki oleh Kak Inaya sebagai anak seorang presiden. Meskipun tadi sudah bilang ya, kayaknya kalau kita lihat enggak deh, karena saya pernah nonton ada tayangan YouTube-nya Kak Inaya, bahkan mau main sepeda aja diomelin katanya. Itu benar, itu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya apa respon ketika Kak Inaya ditanya begitu oleh masyarakat ya? Dan yang aku titik tekankan di sini adalah soal ini gimana nih, pasti pernah ini gimana ya pemilu sekarang atau pemerintahan sekarang sebagai anak seorang presiden. Kayak gitu, cawe-cawe. Bapakku nggak cawe-cawe, nggak ada orangnya. Kalau bapakku sekarang cawe-cawe, se-Indonesia ketakutan kan ada yang bangkit dari kubur. Aduh, maaf. Nggak, tapi gini, aku banyak banget di apa namanya, pertanyaan tuh banyak banget, bahkan mulai dari yang temen deket kenal gitu ya, kayak gue harus nyoblos siapa nih, gue harus nyoblos siapa gitu, sampai orang benar-benar lewat di jalan gitu, mereka benar-benar detail nanya kayak saya harus nyoblos siapa ya gitu. Saya biasanya pertama gitu nggak pernah minta mereka coblos yang anu gitu, enggak gitu, karena saya aja nggak tahu siapa yang perlu dicoblos gitu kan, nggak ada yang saya percaya untuk bisa saya coblos. Waduh guys. Tapi biasanya saya kembalikan gitu ke mereka gitu. Kalau menurut kalian gimana? Jadi pertanyaan saya biasanya ngulik ke mereka. Kalau menurutku gimana? Ini gimana? Jadi biarkan mereka juga kritis juga gitu. Biarkan mereka paham pilihannya apa gitu. Jadi bukan karena dicekokin, lu disuruh milih si ini, lu mesti pilih ini. Itu satu. Yang kedua, kalau soal pertanyaan tadi, kalau Gus Dur, saya sering banget dapat gini. Gus Dur itu juga kalau dia kekuasaannya panjang juga pasti kayak gitu juga gitu. Saya nggak tahu, sebagai manusia saya nggak bisa jawab apa-apa. Tapi kalau buat saya sih gini, Gus Dur ada di posisi gitu ya, pernah ada di posisi di mana saat itu sebenarnya dia bisa melanggengkan kekuasaannya. Karena saat itu Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan publik, tapi Gus Dur berhadapan dengan
elit politik gitu. Gus Dur saat itu sangat bisa melanggengkan kekuasaannya. Dia punya banyak resources yang bisa dipakai, secara politis bisa gitu. Tapi itu nggak beliau lakukan. Itu aja kalau buat saya gitu. Semoga itu menjawab gitu. Jadi apakah kalau kemudian panjang atau enggak saya nggak tahu. Tapi emang betul bahwa kekuasaan itu sangat memabukkan. Itu benar-benar pelan tapi pasti, kita nggak sadar. Itu sebabnya kekuasaan nggak usah panjang-panjang. Iya. Di ujung yang sangat bagus, kekuasaan nggak usah panjang-panjang. Ini menarik ya, saya ada pendapat nggak? Ya, itu esensi berdemokrasi, ada aspek soal political virtue juga kan, bagaimana sebagai aktor dia punya beban juga, punya etika politik lah, walaupun pasti pada alergi dengan kata etika, tapi itu penting soal bagaimana kita sebagai individu ketika kekuasaannya itu banyak harus sadar diri. Itu hal yang gak akan ada yang bisa ngebatasin selain diri kita sendiri. Dia bisa banyak institusi yang secara textbook bisa mengawasi kita, tapi kalau udah jadi presiden misalnya itu sangat besar kekuatannya dan hanya dia yang bisa membatasi sendiri pada akhirnya. Mungkin itu yang membedakan. Karena gini, maksudnya ya saya kan adalah nggak ada orang lain di atasnya dia Ya, loh betul. ya gitu. Sebagai seorang presiden. Kalau Gus Dur dulu setahu saya karena dia punya kiai pos itu ya, yang kalau buat Gus Dur jadi itu levelnya tetap di atasnya presiden gitu. Jadi ketika dia mengambil keputusan dan apa segala macam tetap bertanya pada konteks-konteks spiritual gitu. Ada si 9 kiai itu. Saya nggak tahu kalau yang sekarang, saya nggak tahu konsultasinya ke 9 apa, saya nggak tahu 9 naga mungkin. 9 naga. Iya. Oh iya kan ada kiai, bisa kiai 9 oligarki kan. atau akademisi misalnya, Iya, bisa bisa juga, aja. bisa aja kan. Modal bisa juga. Modal juga bisa, apa yang Makanya. punya uang segala macam. Tahu. Oke, ini makin nyerempet-nyerempet pikir jurang ya dari tadi. Saya sebenarnya menahan diri tadi hampir keserempet keterusan gitu ya. Oke, ini sangat menarik obrolannya teman-teman, dan Kak Inaya, Yasar, sekali lagi ini adalah situasi demokrasi yang suka tidak suka kita hadapi, dan di depan mata ke depan ini juga tentu akan banyak tantangan gitu ya. Masyarakat sipil atau publik juga justru harus solid, dan menurutku juga pengawasan kita selemah-lemah, jangan pakai istilah aduh udahlah ngikut aja atau udah pas, tapi menurutku ada aspek lain yang juga sangat penting, adalah gimana kita tetap terlibat untuk melakukan pengawasan, terlepas nanti mungkin banyak intimidasi atau hal-hal lain yang menyempitkan ruang demokrasi kita, mungkin gitu ya, aku bilang gitu ya. Ya. Itu mungkin udah. Atau mungkin udah, sebenarnya kalau Udah udah sempit sih udah kayaknya. sempit sebenarnya sih ini Sempit juga banget. ini. Ngap-ngap banget ini. Oke, itu obrolan kita kayaknya akan semakin panjang kalau kita teruskan, tapi aku terima kasih banget sama Kak Inaya dan Yasar sudah mau cerita banyak hal terutama di podcast Atas Meja ini. Oke, aku juga mau informasiin Kak, ini baju yang aku pakai ini adalah merchandise ICW. Jadi Baju ICW Kak Inaya pakai juga. Oh iya, Iya, Kak Inaya termasuk juga kayak sama. gini Nah, ini gitu. beautiful. Disobey bad rules. Nah, Bad laws. kalau mau dapetin bisa cek di sahabaticw.org. Jadi ada websitenya ataupun kanal buat beli online-nya atau Tadi aku sempat nanya kenapa tulisannya bad laws. Nah, coba kita tanya ke yang bikin. Soalnya setauku yang sekarang itu para penguasa itu enggak pernah melanggar aturan kan. Tapi apa Sar? Yasar Aturannya yang bisa jawab. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada yang mau beli bisa kunjungi sahabaticw.org, bisa beli merchandise maupun bisa donasi juga. Dan teman-teman, kita juga punya informasi penting nih, Mbak. ICW itu selain melakukan riset, laporan, investigasi kasus, kita juga ada kampanye dan pendidikan anti korupsi. Salah satunya teman-teman bisa belajar soal anti korupsi, demokrasi, dan yang tadi kita bicarain di akademi.antikorupsi.org. Jadi itu kuliah online gratis, bisa diakses kapanpun. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima Kak kasih. Inaya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Oke.